Protagonis cerita ini, Aragi Kai, tampak bagi semua orang di sekitarnya sebagai remaja suram biasa dari sekolah menengah, namun kenyataannya ia sama sekali tidak sesederhana itu. Dia adalah pembunuh profesional yang meneror para korbannya, tak satu pun dari mereka yang pernah lolos. Di mana teman-teman sekelas Aragi Kai membencinya dan merundungnya karena karakter antisosial dan auranya yang aneh. Namun segalanya berubah suatu hari ketika Aragi dan teman-teman sekelasnya tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain, dunia pedang dan sihir, di mana seorang utusan misterius mengumumkan kepada mereka semua bahwa mereka adalah pahlawan yang dipanggil ke dunia ini untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan untuk tugas berat tersebut, sang utusan memberikan mereka kekuatan super. Dan tentu saja Aragi Kai mendapatkan yang paling kuat dari semuanya. Nah, jika kalian ingin tahu yang mana, mari kita mulai cerita ini. Dari awal dan menelusuri hingga tuntas, adegan dimulai dengan seorang pria yang berlari melalui gang gelap. Dia tampak cemas dan ketakutan saat dia berhenti. Dia menoleh ke belakang dan berpikir bahwa mungkin dia berhasil lolos entah bagaimana. Namun tiba-tiba seseorang menempelkan pisau ke tenggorokannya. Dia memberitahu si pembunuh bahwa dia akan memberinya uang jika itu yang diinginkannya sebagai ganti nyawanya. Tetapi pada detik berikutnya si pembunuh menggorok lehernya. Keesokan paginya seorang anak sekolah muda sedang dalam perjalanan ke sekolah dan dia tampak lelah. Namanya adalah Aragi Kai. Dia menguap dan berpikir bahwa setelah bekerja sepanjang malam, pergi ke sekolah benar-benar menyebalkan. Dia bekerja sebagai pembunuh bayaran ketika dia memasuki ruang kelasnya. Siswa lain mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Seorang anak laki-laki bernama Midu Shuji menyapanya dengan senyum lebar. Dia adalah bintang klub sepak bola dan ketua kelas. Kai membalas sapaannya dengan dingin dan duduk di mejanya. Sementara itu seorang gadis bernama Nagasirea melihat semuanya dan berkomentar bahwa Kai kasar seperti biasanya. Dia adalah gadis modis yang menonjol dari gadis-gadis lain di kelas. Dia mendatangi Shuji dan memberitahu dia dengan tegas bahwa dia tidak perlu menyapa orang seperti Kai. Shuji membelanya dengan mengatakan bahwa dia mungkin lelah, itulah sebabnya dia begitu dingin. Tiba-tiba siswa lain memasuki ruang kelas dan setelah melihatnya, Rena berkomentar betapa orang yang lebih kasar baru saja masuk. Nama siswa yang kasar itu adalah Arashi Shunsuke, pemimpin geng lokal yang terkenal jahat. Beberapa siswa menyapa Arashi. Tetapi ketika dia melihat Kai sedang tidur alih-alih menyapanya, dia pergi ke bangkunya dan membentaknya untuk bangun. Dia mengulurkan tangannya untuk mencengkeramnya. Tetapi Kai menangkap tangannya sebelum dia sempat bereaksi dan berkata bahwa dia mengantuk dan bertanya apa yang dia inginkan darinya. Dia melepaskan tangannya dan Arashi memanggilnya aneh. Tiba-tiba siswa lain bernama Kenzakirin meminta mereka untuk tenang. Dia cantik dan berbakat baik dalam seni bela diri maupun sastra. Dia adalah primadona sekolah yang keren dan acuh tak acuh. Dia menghadapinya tetapi dipotong oleh gadis lain bernama Hashimoto M, yang merupakan gadis komite disiplin yang serius yang sangat peduli pada ketertiban. Melihatnya siap untuk melawan Arashi, seorang anak laki-laki bernama Narumi Yoshia memberitahu dia bahwa Arashi hanya akan menghancurkannya. Yoshia adalah pria yang dangkal dan sembrono. Semua orang segera kembali ke tempat duduk mereka. Ini adalah kelas tahun pertama SMA Shinzo dan itu hanyalah hari biasa di kelas dengan banyak masalah. Kai masih menundukkan kepalanya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, sensasi aneh yang datang dari bawah kaki Shuji. Cahaya biru terang mulai memancar dari lantai dan lingkaran mantra sihir muncul. Tak lama kemudian semua orang di kelas menyadarinya dan merasa bingung serta terkejut. Lingkaran sihir itu bertambah besar dan menutupi seluruh lantai kelas. Shuji menginstruksikan semua orang untuk meninggalkan kelas, tetapi Kai tahu bahwa mereka tidak akan sempat melakukannya tepat waktu. Tak lama kemudian cahaya terang membutakan semua orang. Mereka semua diteleportasi ke dalam apa yang tampak seperti kastil tua. Semua orang terbaring tak sadarkan diri di tanah dan Kai adalah yang pertama kembali sadar. Dia menyadari bahwa bangunan itu terbuat dari batu dengan beberapa pilar besar untuk berlindung. Dan hanya ada satu jalan keluar. Tak lama kemudian siswa lain juga mulai kembali sadar. Semua orang panik tetapi Shuji menenangkan mereka dan Kai merasa lega bahwa Shuji adalah seseorang yang bisa menjaga seluruh kelas agar tidak kehilangan ketenangan. Arashi bangkit dan berkata bahwa mereka tidak bisa membuang waktu dan dia meminta dua anak buahnya untuk mengikutinya. Kai menghentikannya dan berkata bahwa dia bisa mendengar langkah kaki menuju ke arah mereka dari sisi lain pintu. Kai merasakan bahwa ada seorang pria dan seorang wanita yang datang. Tak lama kemudian pintu terbuka dan seorang gadis serta seorang pria tua memasuki ruangan. Mereka berdua tampak seperti ksatria dan putri abad pertengahan dan mengenakan pakaian mengalir yang tidak biasa dan kuno dengan jubah. Gadis itu menyapa para siswa dengan mengatakan bahwa mereka mengesankan dan memanggil mereka kandidat pahlawan. Para siswa terkejut melihat mereka. Kai menganalisis keduanya dan menyimpulkan bahwa pria itu memiliki fisik pengguna pedang dan dia juga memasang kewaspadaan. Dan untuk gadis itu, dia merasakan sedikit otot tetapi dia tampak cukup normal baginya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Leonora, Uskup Agung Negara Suci di Ges, dan pria bersamanya adalah Gas, seorang satria dan pelindungnya. Arashi memberitahu dia bahwa dia belum pernah mendengar tentang negara itu sebelumnya dan bertanya apakah dia sedang mempermainkan mereka. Gadis itu menjawab bahwa dia tentu saja tidak mempermainkan mereka. Shuji maju ke depan dan menjelaskan kepadanya bahwa mereka tiba-tiba berada di sana dan karena itu sedikit waspada. Gadis itu mulai menjelaskan semuanya kepada mereka. Dia memulai dengan mengatakan bahwa mereka dipanggil ke dunia paralel sebagai harapan bagi kemanusiaan untuk mengalahkan Raja Iblis yang jahat. Mereka adalah kandidat pahlawan dunia paralel. Sulit bagi para siswa untuk mempercayai hal seperti
kali itu, Gas memberitahu Arashi untuk menjaga bicaranya saat berbicara dengan orang suci negara itu. Arashi tidak gentar dengan ini dan ini membuat Gas menghunus pedangnya. Tetapi Leonora menenangkannya. Arashi menerjang Gas dan Kai kagum atas keberaniannya. Sebelum Arashi sempat mendaratkan serangan, Gas mengayunkan pedangnya dan membuat luka kecil di kepalanya. Serangannya begitu cepat sehingga tidak ada yang melihatnya. Leonora meminta maaf atas agresinya dan berkata bahwa dia akan menjelaskan semuanya kepada mereka secara mendetail. Tetapi untuk itu mereka semua harus diam dan mendengarkannya. Sikapnya tiba-tiba berubah dari tenang menjadi menakutkan. Dia menjelaskan bahwa karena invasi Raja Iblis, kemanusiaan di dunia itu menghadapi kepunahan. Negara di Geas terus melawan tetapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikan invasi sepenuhnya. Kai berpikir bahwa cerita itu cukup umum. Dia melanjutkan bahwa mereka adalah harapan terakhir kemanusiaan. Setelah mendengar ini, para siswa menjawab bahwa mereka tidak bisa melakukan hal ini karena mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Beberapa gadis sudah menangis. Gaia berkata bahwa itu mungkin terdengar mustahil tetapi mereka harus mencobanya karena tidak ada cara bagi mereka untuk kembali ke dunia mereka sendiri kecuali mereka mengalahkan Raja Iblis. Para siswa bahkan lebih terkejut mendengar ini. Kai tahu bahwa dia hanya mengatakan itu untuk memotivasi mereka. Dia berpikir bahwa orang-orang yang selalu hidup dengan damai tidak bisa tiba-tiba mulai membunuh begitu saja karena untuk itu mereka membutuhkan pengalaman dan bakat. Arashi bangkit dengan darah di kepalanya dan mengutuk mereka karena mendikte mereka. Dia menambahkan bahwa dia membenci orang-orang seperti mereka. Gas menyadari bahwa semangat Arashi masih belum patah dan bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi prajurit yang berguna. Gas memegang pedangnya dan memutuskan untuk membunuh Arashi karena dia bisa menjadi masalah bagi mereka. Namun sebelum dia sempat melakukan apapun, dia melihat Leonora sedang menyembuhkan luka Arashi. Dia menjelaskan bahwa kekuatan yang dia gunakan disebut sistem dan diberikan kepada mereka oleh dewa-dewa mereka. Dia menyederhanakannya untuk mereka dan berkata bahwa itu sama seperti sihir dari dunia mereka. Kai menyadari bahwa dia tahu tentang budaya mereka dan bertanya-tanya apakah sebelumnya dia juga pernah memanggil orang-orang dari dunia mereka. Dia berjalan ke arah Shuji sambil berkata bahwa kekuatan itulah alasan mengapa dia memanggil mereka semua ke sana. Dia mengangkat tangannya dan pergelangan tangan Shuji mulai bersinar dan tak lama kemudian dia memiliki pedang yang terbuat dari cahaya di tangannya. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka bisa menggunakan kekuatan sistem dan membangkitkan kemampuan bawaan perlindungan ilahi mereka. Dia berkata bahwa dia tahu dia memiliki permintaan yang egois karena dia memanggil mereka semua ke sana dan sekarang mereka tidak bisa pergi dan meminta mereka untuk meminjamkan kekuatan mereka. Shuji berkata bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatan yang diberikan kepada mereka, mereka tetap tidak bisa bertarung secara langsung. Dia menjawab bahwa mereka memang akan dilatih dan selama pelatihan mereka akan dirawat. Shuji mengendalikan situasi dan memberitahu teman-temannya bahwa dia tahu mereka takut tetapi hal pertama yang mereka butuhkan adalah informasi dan perlindungan. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus mendengarkan mereka untuk saat ini dan teman-temannya sekelasnya setuju dengannya. Ketika Leonora melihat bahwa mereka semua siap untuk membantu, dia mulai memberikan mereka kekuatan ilahi mereka. Moeri diberikan telekinesis, Arashi mendapatkan kekuatan ledakan, Rena menerima kekuatan api, Yoshia menerima kekuatan angin, dan yang lainnya juga menerima kekuatan yang berbeda dan luar biasa. Leonora bertanya apakah ada yang tersisa dan Kai mengangkat tangannya. Dia memberinya kekuatannya juga dan dia menyadari bahwa bidang penglihatannya berubah dan segera setelah dia selesai mendapatkan kekuatannya, dia bisa membaca statistik Leonora. Warna matanya berubah menjadi merah dan Leonora memberitahu dia bahwa dia telah menerima kekuatan penilaian yang agak langka. Kekuatan itu akan membiarkannya melihat statistik dan detail targetnya. Dia mencoba kekuatannya pada dirinya sendiri dan dia mampu melihat statistiknya sendiri. Arashi juga mencoba kekuatannya dan mengejek Kai dengan mengatakan bahwa dia hanya mendapatkan warna mata baru. Kai menyadari bahwa para siswa bertindak angkuh. Mereka bahkan belum memiliki banyak informasi tentang dunia tersebut dan kekuatan mereka juga dipinjam dan bisa diambil kapan saja, tapi dia tetap santai karena dia memiliki banyak cara lain untuk membunuh orang. Setelah semua orang menerima kekuatan mereka, Leonora menyuruh mereka untuk beristirahat. Pada malam hari kandidat pahlawan dibawa ke kamar pribadi mereka. Kai menyelinap keluar dari jendelanya untuk mencari informasi lebih lanjut di luar. Para penjaga sedang berpatroli dan membicarakan betapa para kandidat pahlawan itu tanpa lemah. Mereka mengejek bagaimana anak-anak itu dipilih untuk mengalahkan Raja Iblis. Salah satu dari mereka berkata bahwa sang orang suci pasti mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kai mendengarkan seluruh obrolan mereka. Dia menggunakan kekuatan penilaiannya untuk memeriksa statistik salah satu penjaga dan menyadari bahwa dia hanya tahu ilmu pedang. Dia segera pergi untuk mencari informasi lebih lanjut. Dia juga telah mempelajari struktur kota tersebut, yang merupakan kota berbenteng. Dia ingin masuk ke dalam kastil bagian dalam tetapi gerbangnya dijaga ketat sehingga sulit untuk menyelinap masuk. Dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan akan kembali lagi lain waktu. Sementara itu di lapangan terbuka Rena sedang mencari tempat yang bagus dengan kedua pengikutnya. Mereka berada di sana untuk melatih kekuatan baru mereka. Mereka mulai merapal elemen masing-masing dan mengamati mereka karena Rena penasaran ingin tahu lebih banyak tentang perlindungan ilahi tersebut. Kai bersembunyi di semak-semak dan memata-matai mereka ketika tiba-tiba dia merasakan sensasi aneh. Gadis-gadis itu juga mendengar suara aneh yang berasal dari semak-semak. Itu adalah makhluk yang tampak seperti kadal raksasa dan tertarik oleh sihir gadis-gadis itu. Kai dengan cepat menggunakan sihirnya untuk melihat statistik monster tersebut dan dia terkejut oleh statistiknya yang luar biasa. Tak lama kemudian monster itu meraung dan mulai mengejar gadis-gadis itu. Kai menyimpulkan bahwa kadal itu kuat dan agresif tetapi hanya berlari dalam garis lurus dan juga kurang kecerdasan. Dia melemparkan pisau ke arahnya dan pisau itu berhasil menembus kulitnya yang tebal. Sementara itu Rena tersandung dan jatuh ke tanah. Monster itu telah mengejarnya dan hendak menginjaknya dirinya ketika tiba-tiba monster itu berhenti bergerak. Ketika gadis-gadis itu melihat sekeliling, mereka melihat pisau menembus
menembus kepalanya dan mengeluarkan darah. Mereka bertanya-tanya apakah seseorang telah menyelamatkannya, tetapi mereka memutuskan untuk tidak tinggal di sana lagi dan mereka pergi. Kai tidak punya alasan untuk menyelamatkan mereka, tetapi hati nuraninya tidak membiarkannya mengabaikan situasi tersebut. Dia berpikir bahwa keadaan tidak akan mudah di sana jika monster seperti itu berkeliaran dengan bebas. Dia mendekati bangkai monster itu untuk mengambil pisaunya ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang di dekatnya. Dia bersembunyi di balik tubuh monster itu dan melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Dia kembali ke kamarnya juga untuk menghindari masalah. Setelah dia pergi, seseorang keluar dari balik dinding. Orang itu tertutup jubah sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat wajah mereka. Orang itu menghancurkan kepala monster itu dan memeras matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia kecewa setelah melihat betapa tidak berguna dan lemahnya para kandidat pahlawan. Tetapi aroma Kai sama seperti dirinya. Keesokan paginya, Gas membawa bangkai monster yang mati itu ke hadapan para kandidat pahlawan yang terkejut melihat hal semacam itu. Gas menjelaskan bahwa monster itu ditemukan mati tadi malam di dekati ibu kota kerajaan. Dia melanjutkan bahwa Raja Iblis membuat para monster menjadi gila dan akibatnya mereka mendambakan daging manusia. Dia memberitahu para kandidat pahlawan bahwa mereka akan melawan hal-hal seperti monster itu. Gas bertanya kepada Steady yang merupakan seorang peneliti apakah dia menemukan sesuatu yang aneh tentang monster itu, dan dia menjawab bahwa ada jejak sihir yang digunakan mungkin oleh iblis. Di atas tingkat menengah, dia berkata bahwa mungkin mereka sedang mengintai untuk melihat kekuatan para kandidat pahlawan baru. Kai bertanya-tanya apakah sorcery berbeda dari sihir karena itu adalah kata baru yang digunakan oleh peneliti. Shuji bertanya apakah itu berarti monster itu dikendalikan oleh iblis. Steady menjelaskan bahwa iblis yang kuat dapat menggunakan mantra penghambaan dan karenanya dapat mengendalikan monster yang lebih lemah. Gas menyeret Steady pergi. Padahal dia ingin menjelaskan lebih banyak. Kai menganggap Steady sebagai bantuan besar dalam mengumpulkan informasi dan dia bisa menggunakan bantuannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa identitas asli dari mata yang dia rasakan tadi malam adalah seorang iblis. Iblis itu sangat terampil karena Kai nyaris tidak menyadarinya. Dia berpikir bahwa iblis itu mungkin ada di sekitar mereka saat itu juga. Dia tiba-tiba merasakan seseorang menatapnya. Arashi memberitahu Gas bahwa mereka tetap tidak bisa kembali ke dunia mereka tanpa membunuh iblis itu dan dia tidak berencana untuk tinggal lama di dunia itu. Siswa lainnya juga setuju dengannya. Kai berpikir bahwa yang terbaik adalah mereka segera mengetahui beratnya kenyataan. Tiba-tiba Leonora masuk dan memberitahu mereka untuk tidak takut karena mereka hanya belum tahu cara menggunakan kekuatan mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan. Karena mereka berasal dari dunia yang berbeda, tingkat pertumbuhan mereka akan berbeda dari orang-orang di dunia itu, dan seminggu telah berlalu sejak para siswa mulai berlatih. Kai sedang membaca buku di perpustakaan dan dia sudah bisa memahami setiap huruf dari bahasa baru tersebut. Dia pikir cukup aneh bahwa mereka bisa saling berbicara satu sama lain sejak awal. Kekuatan penilaiannya tidak cocok untuk pertempuran sehingga dia ditinggalkan dari pelatihan tetapi diizinkan masuk ke perpustakaan. Dia tidak bisa menemukan banyak buku tentang sejarah dan budaya mereka, bahkan tidak tentang iblis. 5 orang terkuat di antara mereka adalah Narumi sang pengendali angin, Arashi dengan kekuatan ledakannya, Kenzaki dengan telekinesisnya, Hashimoto dengan kekuatan tanahnya, dan Reina dengan kekuatan apinya. Namun ada orang lain dengan tingkat pertumbuhan yang jelas-jelas luar biasa. Itu adalah Shuji. Dia tumbuh lebih kuat dari orang-orang tempat dia belajar ilmu pedang. Kai menggunakan kekuatan penilaiannya dan menyadari bahwa semua statistiknya berada di atas peringkat B padahal baru minggu lalu statistiknya di bawah peringkat D. Tiba-tiba 2 anak laki-laki mendatangi Kai dan mulai mengejeknya dan dia menyadari bahkan yang lainnya memandang rendah dirinya. Mereka menjadi lancang setelah mendapatkan kekuatan baru mereka. Salah satu anak laki-laki mencoba merundung Kai tetapi Kai dengan sembunyi-sembunyi membantingnya ke tanah. Sementara itu Leonora dan Gas tiba di tempat pelatihan. Dia mengumumkan bahwa karena mereka semua tumbuh lebih cepat daripada yang dia bayangkan, dia telah memutuskan untuk memajukan rencana mereka. Narumi bertanya apakah dia berencana mengirim mereka untuk melawan Raja Iblis, tetapi dia menolaknya dengan mengatakan bahwa dia ingin mereka sekarang berlatih melawan monster. Semua orang tampak cemas saat mendengarnya. Keesokan harinya Gas dan Leonora membawa semua kandidat pahlawan ke tengah hutan dan Gas menjelaskan bahwa mereka berada di sana untuk latihan tempur. Itu adalah tempat yang penuh rintangan sehingga mereka tidak bisa bergerak sebebas satu kelompok. Itulah sebabnya mereka akan dibagi menjadi tim-tim, terdiri dari 2 hingga 3 orang. Mendengar hal ini, semua kandidat pahlawan membuat kelompok mereka sendiri, meninggalkan Kai dan Kenzaki sendirian. Mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Kai berpikir bahwa dia memiliki kepribadian yang percaya diri dan apatis serta bangga diri. Gadis itu menangkap basah Kai sedang menatapnya. Sementara itu Leonora mengumumkan bahwa karena ini adalah acara khusus, tim yang mengalahkan monster paling banyak akan menerima hadiah kejutan. Tak lama kemudian latihan tempur dimulai. Dalam perjalanan Kenzaki memberitahu Kai bahwa kekuatannya lebih unggul dari orang lain sehingga dia tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun. Dia memintanya untuk tidak menghalangi jalannya. Kai menerima tawaran itu dan berkata bahwa dia akan menyerahkan segalanya kepadanya. Melihat ini dia bertanya apakah Kai tidak punya harga diri. Kai merasakan 4 entitas di sekitar mereka yang sedang bersembunyi. Salah satu monster menyerbu ke arah mereka dan Kenzaki menggunakan kekuatannya. Kekuatannya disebut Domination dan itu adalah kemampuan yang memaksakan perintah pengguna pada target mereka. Dia memerintahkan goblin itu untuk membungkuk dan goblin itu melakukannya tepat seperti itu. Dia tampak sangat lelah setelah beberapa menit. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia sering merasa lelah ketika menggunakan kekuatannya terlalu lama karena itu mengonsumsi banyak mana. Kai memintanya untuk membunuh goblin itu saja karena monster lain akan segera menyerang. Tetapi dia sedikit ragu karena baginya monster itu tampak agak mirip manusia. Kai memberikan akal sehat padanya dengan mengatakan bahwa bagaimanapun juga itu adalah monster yang mencoba menyerang mereka tadi. Dia mengambil batu dan menyimpulkan bahwa Kenzaki hanyalah siswa naif
dari Jepang yang terlalu terbiasa dengan kedamaian. Dia sedang memainkan batu itu ketika tiba-tiba 3 goblin lainnya juga muncul. Dia memerintahkan para goblin untuk membungkuk dan meminta KAI untuk membantunya alih-alih hanya berdiri di sana. KAI menjawab bahwa dialah yang memintanya untuk tidak ikut campur. Dia menghela napas dan memerintahkan para goblin untuk memelintir leher mereka sendiri dan ini membunuh mereka. Dia kagum melihat bahwa dia bisa memaksakan perintah semacam itu juga. Yang dijawabnya bahwa semakin sulit perintahnya, semakin rendah peluang keberhasilannya. Dia merasa jijik melihat mayat para goblin itu, tetapi KAI menghiburnya dengan kata-kata bijaknya. Dia bertanya bagaimana KAI bisa begitu tenang padahal dia bahkan tidak memiliki kekuatan. KAI menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya karena ini adalah poin kuatnya. KAI bertanya apakah dia ingin kembali jika dia terlalu takut akan semua itu, tetapi jelas dia menolak usulan tersebut dengan bangga. KAI tahu bahwa dia hanya mencoba terlihat berani, tetapi dia juga mengakui bahwa gadis itu tidak terlalu buruk setelah semua. Sementara itu Narumi dan Hashimoto sedang melarikan diri dari monster yang terlalu kuat bagi mereka, tetapi melarikan diri bukanlah pilihan bagi mereka sehingga mereka memutuskan untuk menyerang monster itu bersama-sama menggunakan kekuatan angin dan batu mereka. Mereka memukul monster itu dengan batu raksasa, tetapi itu nyaris tidak menggoresnya. Mereka tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kenzaki ingin kembali ke dunianya karena dia belum membalas budi kepada kakeknya karena telah membesarkannya. Dia benar-benar ingin menunjukkan kepadanya seberapa besar dia telah tumbuh dewasa. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika KAI bertanya apakah dia ingin terus berjalan karena mereka bisa tersesat. Mereka berdua terlibat dalam candaan dan dia bertanya-tanya mengapa KAI begitu misterius dan keras kepala. Mereka sedang bercanda ketika tiba-tiba mereka mendengar suara keras. Kenzaki mengenali suara itu sebagai suara Hashimoto. KAI bertanya apa yang harus mereka lakukan dan dia menjawab bahwa mereka jelas harus membantunya. Sementara itu Hashimoto terlempar beberapa meter jauhnya oleh monster itu dan dia terluka serta berdarah. Dia meminta Narumi untuk melarikan diri, tetapi itu sudah terlambat karena monster itu akan menyerangnya juga. Kenzaki menggunakan kekuatannya dan memerintahkan monster itu untuk berhenti. Narumi berterima kasih kepadanya dan dia berkata bahwa monster itu terlalu kuat dan tidak bisa dihentikan terlalu lama. KAI bertanya kepada Narumi apakah Hashimoto masih hidup, yang dijawabnya bahwa dia masih hidup tetapi dia benar-benar terluka. KAI memintanya untuk menggendongnya di punggungnya dan keluar dari sana. Dia enggan pergi tetapi melihat kondisinya dia pun pergi. Ketika dia pergi, KAI menggunakan kekuatannya untuk melihat statistik monster tersebut dan kagum melihat beberapa statistik yang cukup tinggi terutama pertahanannya. Dia tahu serangannya tidak akan banyak melukainya dan dia juga menyadari bahwa itu adalah mutan dan dia bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Kenzaki berteriak bahwa dia tidak bisa menahannya lagi dan KAI memberitahunya bahwa gadis itu telah memberi mereka cukup waktu dan mereka harus melarikan diri juga. Dia setuju melihat situasinya tetapi dia tidak bisa menggunakan kakinya lagi karena dia telah menggunakan seluruh energinya untuk menghentikan monster itu. Melihat betapa buruknya situasi itu, KAI mengeluarkan granat asap dan memicunya. Ini memberinya sedikit lebih banyak waktu untuk menyambar Kenzaki dan bersembunyi. Dia sedikit tersipu karena digendong di lengannya. Dia bertanya padanya apa asap itu dan KAI menjelaskan bahwa itu adalah granat asap yang telah dia buat saat mereka semua sedang berlatih. Dia berbohong karena dia membawa beberapa perlengkapan pada dirinya sebelum dipanggil. Karena jumlahnya tidak banyak, dia tidak ingin menggunakannya sembarangan. Itu adalah peralatan pembunuh dasar. Kenzaki meminta maaf kepadanya karena dialah yang mengatakan bahwa mereka harus pergi dan menyelamatkan mereka dan dia akhirnya malah diselamatkan sendiri. KAI memintanya untuk tidak meminta maaf melainkan dia bisa berterima kasih padanya lagi. Ejekan di antara mereka pun menyusul. Dia berkata bahwa mereka harus melarikan diri tetapi KAI menjawab bahwa tidak perlu untuk itu. Mereka berdua melihat Shuji dan yang lainnya tiba di lokasi dan tanpa membuang waktu dia menyerang beruang itu karena telah menyakiti teman-temannya. Shuji dengan sigap menyerang monster itu dan melukai tangannya. Reina melompat masuk dan menggunakan kekuatan apinya pada monster itu tetapi tampaknya tidak banyak berpengaruh kecuali memperlambatnya. Mereka menyerang monster itu lagi sementara seseorang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Itu adalah iblis pembunuh veteran bernama Delpus. Delpus menyeringai dan berkata pada dirinya sendiri bahwa monster lapis saja itu tidak bisa mengalahkan para kandidat pahlawan karena pertumbuhan cepat mereka. Dia menyukai betapa tenangnya mereka terutama Shuji. Ini seharusnya menjadi misi pengintaian tetapi saatnya untuk perubahan rencana. Dia memutuskan untuk menghabisi mereka di sana. Sementara itu Shuji dan yang lainnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Delpus menyeringai dan hendak menyerang mereka ketika tiba-tiba dia dihentikan oleh belati di lehernya. Itu adalah KAI. Delpus terpaku karena tertangkap. Seperti itu, dia tertekan dan bertanya-tanya bagaimana KAI bisa berada di belakangnya. Dia butuh cara untuk melarikan diri dengan cepat. KAI menyayat kakinya dan menjatuhkannya ke tanah. Dia memintanya untuk tidak membuat suara karena dia tidak ingin Shuji dan yang lainnya menyadarinya. KAI berkata bahwa jika dia mau menjawab beberapa pertanyaannya maka dia akan membiarkannya pergi. Delpus belum siap menyerah tetapi dia tidak punya pilihan lain karena KAI memegang kendali. KAI bertanya-tanya apakah orang yang mengawasinya malam itu adalah dia juga. KAI berkata bahwa dia tahu mereka sedang diawasi dan itu adalah rencananya untuk membiarkan Shuji dan yang lainnya bertarung sehingga dia bisa terpancing keluar. Memotong perkataannya, KAI berkata bahwa dia butuh informasi karena belum lama mereka datang ke dunia ini dan dia harus memberitahunya apapun yang akan dia tanyakan padanya. Delpus menyeringai dan menolak tetapi KAI menyayat tangannya juga dan berkata bahwa akan lebih mudah jika dia bekerja sama saja. Delpus menyuruhnya untuk tidak meremehkannya dan sambil berkata begitu dia menelan racun yang dibawanya sehingga membunuhnya di tempat. KAI mengerti bahwa tentara Raja Iblis tidak akan mudah untuk dilawan. Tiba-tiba Kenzaki mendatangi dirinya dan terkejut melihat mayat tergeletak di dekat mereka. KAI bertanya padanya sudah berapa lama dia melihat dan dia menjawab bahwa sejak orang
orang itu berada di tanah. Dia menjelaskan padanya bahwa iblis yang mati itu adalah pembunuh dari tentara Raja Iblis dan monster dari sebelumnya adalah bidatnya. Dan saat monster kadal pertama terlihat itu juga adalah perbuatannya, dia sedikit takut mengetahui bahwa Raja Iblis sedang mencoba membunuh para kandidat pahlawan. Dia bertanya kepadanya bagaimana dia bisa menyadari keberadaan si pembunuh ketika tidak ada orang lain yang menyadarinya. Dia berpikir bahwa tidak ada alasan untuk menyembunyikan rahasianya dan dia mengaku kepadanya bahwa keluarganya berkecimpung dalam bisnis pembunuhan sehingga dia bisa mencium bahwa dia berada di jalur pekerjaan yang sama. Kenzaki terkejut atas pengakuan ini, dia memberitahunya bahwa terserah padanya untuk percaya dan juga memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang mayat itu karena para kandidat pahlawan sudah terguncang oleh kondisi Hashimoto. Dia setuju dengannya dan berkata bahwa dia tidak tahu bahwa KAI sangat peduli pada mereka. Yang dijawabnya bahwa itu hanya karena mereka tidak terbiasa bertarung seperti dirinya. Semua kandidat pahlawan berkumpul di sekitar Hashimoto yang terluka parah dan terbaring di lantai. Seorang siswa bernama Hano yang memiliki kekuatan penyembuhan duduk di dekatnya dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkannya. Semua orang takjub melihat kekuatannya. Dia mengumumkan bahwa Hashimoto akan sembuh dalam waktu sekitar 1 jam. Kandidat pahlawan memuji Shuji karena mengalahkan monster itu. Tiba-tiba Leonora dan Gas masuk dan para kandidat bertanya kepada mereka di mana mereka selama ini dan mengapa mereka tidak membantu mereka saat mereka membutuhkannya. Gas menjelaskan bahwa dia ada di sana sepanjang waktu mengawasi mereka dan itu tidak akan menjadi latihan yang baik jika dia terus menyelamatkan mereka setiap saat. Shuji berkata bahwa kondisinya parah dan Hashimoto bahkan bisa kehilangan nyawanya. Yang dijawab Gas bahwa mempertaruhkan nyawa adalah bagian alami dari latihan militer praktis. Itulah jenis pertempuran yang akan mereka hadapi ke depannya dan karena itu mereka tidak boleh melontarkan keluhan yang lemah. Shuji mempertanyakannya ketika dia mengatakan bahwa area tersebut hanya memiliki monster yang lebih lemah, lalu bagaimana monster lapis baja itu bisa muncul. Leonora berkata bahwa itu pasti karena pembunuh iblis karena monster lapis baja seharusnya tidak ada di area itu. Gas dan Leonora memutuskan untuk memperkuat pertahanan mereka karena mereka tidak tahu bahwa KAI sudah membunuh pembunuh itu. Leonora juga menambahkan bahwa mereka harus meningkatkan tingkat pelatihan mereka karena pada level saat ini mereka semua hanya akan mati. Semua orang takut mendengarnya dan Shuji mencoba memberikan pengertian kepadanya tetapi dia memberitahu Shuji bahwa menjadi lebih kuat adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Arashi tidak suka mereka diperintah dan dia menyela untuk berbicara dengan Leonora tetapi Gas menghentikannya dan kemudian berkata bahwa mereka semua hanyalah bidah Leonora dan mereka tidak boleh berpikir bahwa mereka bisa begitu saja melanggar perintahnya. Situasi semakin memanas dan Shuji menyela untuk menenangkan semuanya karena mereka tidak punya pilihan lain selain mematuhi mereka. Gas terkesan oleh Shuji dan dia memberitahu para kandidat untuk tidak khawatir karena mereka adalah bidah penting bagi negara dan mereka tidak akan melakukan hal buruk kepada mereka selama mereka semua bertindak dengan benar. Arashi masih belum puas dan dia menyerang Gas dengan kekuatan ledakannya tetapi Gas dengan cepat menghindarinya dan dia memukul Arashi begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah. Sambil berkata bahwa mereka semua lemah dan mulai hari berikutnya segalanya hanya akan semakin berat. Dia dan Leonora pergi. Arashi bangkit dengan wajah berdarah dan bersumpah akan membunuh Gas. Keesokan harinya Steady sang peneliti bertanggung jawab atas pelatihan. Setelah percakapan singkat tentang hari terakhir, dia berkata bahwa mereka akan melawan monster di fasilitas penelitiannya. Di dalam fasilitas itu segala jenis monster dikurung. Dia membesarkan monster-monster itu untuk eksperimennya. Tak lama kemudian latihan dimulai dan para kandidat pahlawan dibuat untuk melawan monster. KAI menyadari bahwa semua orang secara mengejutkan tenang meskipun mereka dipaksa untuk bertarung. Shuji memberitahu Steady bahwa monster-monster itu kuat bagi para kandidat tetapi Steady menjawab bahwa Leonora telah memintanya untuk bersikap sangat tegas kepada semua orang dan karenanya dia tidak bisa dan tidak akan melonggarkan pelatihan. Selain itu dia menambahkan bahwa kandidat pahlawan dengan kekuatan seperti milik mereka seharusnya tidak kalah di tempat pertama. Dia menambahkan bahwa hal yang paling penting adalah kemauan mereka. Shuji bertanya apakah itu benar-benar akan membuat perbedaan dan dia menjawab bahwa jika dilakukan dengan benar maka mereka dapat meningkatkan tingkat kekuatan mereka dan bahkan dapat memberikan turunan baru dari kekuatan mereka. KAI juga bergabung dengan mereka dan memberitahu Shuji bahwa menurut kekuatan penilaiannya dia bisa melihat bahwa Shuji memiliki kekuatan baru. Shuji terkejut mendengarnya dan bertanya kepada Steady apakah dia bisa mengujinya. Steady bersemangat untuk melihat kekuatan itu sendiri jadi dia mengizinkannya. Shuji menggunakan kekuatan barunya dan dalam sekejap dia memotong tangan dan kepala monster itu dengan tebasan yang bersih. KAI tahu bahwa Shuji sekarang tidak akan kesulitan melawan monster lapis baja. Dia bertanya-tanya apakah kekuatan penilaiannya juga meningkat. KAI menyadari bahwa orang lain juga telah menerima kekuatan baru dan itu adalah Arashi tetapi dia memutuskan untuk tidak memberitahunya. Malamnya Arashi berencana untuk membunuh Gas, mengikat Leonora dan menanyakan cara untuk kembali ke dunia nyata mereka. Beberapa kandidat lainnya mendukungnya dan bersemangat untuk meninggalkan dunia itu juga. Arashi meminta Narumi untuk bergabung dengan mereka karena mereka akan memiliki peluang yang lebih baik dan dia tahu bahwa Narumi sudah muak dengan dunia itu. Juga, Narumi ragu-ragu tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk bergabung. Keesokan harinya Shuji sedang berlatih dan KAI menghampirinya dan berkata bahwa dia benar-benar bekerja keras. Shuji menjawab bahwa dia masih lemah dan perlu menjadi lebih baik. Yang dijawab KAI bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini dia bisa mengalahkan separuh ksatria di dunia itu. Shuji berkata bahwa itu tidak cukup
cukup karena dia tidak bisa mengalahkan Gas dan dia butuh lebih banyak kekuatan untuk melindungi semua orang. Kai bertanya apa yang dia pikirkan tentang Leonora dan Gas dan dia menjawab dia tahu bahwa mereka menggunakan mereka sebagai bida dalam pertempuran mereka, tetapi dia juga tahu mereka tidak akan mencelakai mereka. Kai bertanya apakah maksudnya dia akan mempertaruhkan nyawanya sampai Raja Iblis dikalahkan. Shuji setuju dan berkata bahwa dia telah membulatkan tekad, tetapi dia harus menjadi satu-satunya yang bertarung. Dia akan menjadi pahlawan negara dan mengalahkan Raja Iblis serta akan mencoba bernegosiasi dan memastikan semua orang bisa hidup dengan aman sebagai gantinya. Kai bertanya apakah Leonora akan mengizinkannya melakukan hal itu, dan tepat saat itu dia dan Gas masuk. Dia memberitahu Steady bahwa dia akan bertanggung jawab atas pelatihan kandidat sementara dia pergi. Steady senang melakukan bagiannya sambil berkata bahwa dia dan Gas pergi. Kemudian saat dalam perjalanan Gas bertanya kepadanya apakah dia yakin telah membuat pilihan yang tepat, yang dia tanya balik apa yang membuatnya berpikir demikian. Gas memintanya untuk tidak bermain-main dan mengatakannya ke inti masalah. Dia menambahkan bahwa Arashi sedang merencanakan sesuatu dan Leonora setuju dengan mengatakan bahwa itu mungkin pemberontakan terhadap mereka. Gas menanyakan langkah selanjutnya dan Leonora berkata dia penasaran untuk melihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Gas sedikit khawatir tentang pemberontakan tersebut karena bagaimanapun juga mereka adalah kandidat pahlawan dan memiliki kekuatan sehingga itu bisa menjadi bencana bagi mereka. Tetapi Leonora tenang karena dia tahu mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia menambahkan bahwa mereka harus menciptakan hierarki sehingga mereka bisa menghancurkan pemberontakan itu dan mematahkan taring mereka untuk selamanya. Dia juga memberitahu Gas bahwa dia bisa melihat beberapa hal mencurigakan lainnya tetapi akan membiarkannya untuk saat ini. Malamnya Kai sedang melawan monster dan dia membunuhnya dengan cara yang sama dia membunuh monster pada malam pertama. Dia hanya butuh 13 detik dan ketika dia menggunakan kekuatan penilaiannya pada dirinya sendiri dia menyadari bahwa dia telah naik level. Tiba-tiba monster lain menyerangnya tetapi monster ini tangguh dan bila senjatanya tidak bisa menembusnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menguji keterampilan barunya. Dia menggunakan kekuatan barunya yang dapat mendeteksi titik lemah target. Setelah mendeteksi titik tersebut dia membunuh monster itu dalam sekejap mata. Itu bukan keterampilan yang buruk tetapi dia butuh lebih banyak untuk bertahan hidup di dunia itu. Dia perlu menjadi lebih kuat lagi. Lebih banyak monster menyerangnya dan dia mengalahkan mereka dengan terlalu mudah. Dia butuh subjek tes yang lebih besar untuk menguji keterampilannya. Dia mendengar manusia melangkah dan melihat Kenzaki lalu bertanya padanya apa yang dia lakukan di sana selarut itu. Dia berkata bahwa dia sedang mencarinya karena Kai tidak ada di asrama. Kai memintanya untuk pergi karena hutan adalah tempat yang berbahaya di malam hari. Dia terbiasa bertarung di malam hari tetapi gadis itu tidak. Dia membungkam Kai dan bertanya apa yang sedang Kai lakukan di sana. Kai memberitahu dia bahwa dia sedang menguji kekuatan barunya. Dia bertanya apa kekuatan barunya tetapi Kai mulai menggodanya dan dia mengaku bahwa dia khawatir pada Kai. Saat dikonfrontasi dia memerah dan mulai mencari alasan. Mereka sedang berbicara ketika tiba-tiba mereka melihat asap mengepul dari kejauhan. Itu adalah kebakaran, asrama mereka terbakar. Mereka berdua berlari kembali dan melihat kandidat lain melawan monster. Narumi berkata dia senang melihat mereka berdua. Dia berkata bahwa ketika dia bangun dia melihat api dan monster-monster itu. Kai berkata bahwa itu adalah perbuatan manusia dan dalamnya pasti berada di dekat sini. Dia memberitahu mereka untuk menemukan dan menangkap siapapun yang telah melakukannya. Steady muncul di atas gedung dan memberitahu mereka bahwa penilaian mereka bagus. Kai berkata bahwa dia bertanya-tanya bagaimana monster-monster itu muncul tetapi sekarang semuanya masuk akal. Mereka semua adalah monster dari laboratoriumnya. Dia juga telah memberi mereka beberapa obat untuk tumbuh lebih kuat karena mereka terlalu lemah untuk berguna. Kai bertanya kepadanya apa tujuannya dan keuntungan apa yang akan dia dapatkan dari membunuh kandidat. Dia memberitahu mereka bahwa itu adalah perintah langsung dari atasan. Dia disuruh untuk menghancurkan para kandidat bahkan jika itu berarti membuang posisinya saat ini. Dia tersenyum dan berkata dia tidak punya masalah pribadi terhadap mereka tetapi dia harus membunuh mereka dengan sedih. Mereka bertanya apakah itu perintah Leonora tetapi dia membantahnya dengan mengatakan tentu saja tidak karena itu bukan perintah rubah betina itu. Itu adalah perintah Raja Iblis. Dia adalah mata-mata Raja Iblis. Dia berkata bahwa jika dia melakukan pekerjaan itu dengan benar dia akan ditawarkan jabatan sebagai peneliti di sana juga. Kai bertanya apakah dia telah jatuh begitu dalam kegelapan sehingga yang dia pedulikan hanyalah meneliti monster. Steady berkata bahwa monster jauh melampaui pemahaman manusia. Dia memerintahkan monster-monsternya untuk menyerang mereka dan Kenzaki menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mereka tetapi tidak ada gunanya karena mereka dengan cepat mematahkan mantranya dan menyerangnya. Kai melompat masuk dan menyelamatkannya dan ini membuat Steady sangat bersemangat karena dia kagum dengan kekuatan Kai. Kai terus membunuh monster lainnya. Dia membunuh hampir selusin dari mereka dan Steady sekarang sangat marah karena sejak awal Kai bahkan tidak memiliki kekuatan yang besar. Dia menggunakan kekuatan penilaian pada Steady dan melihat bahwa semua statistiknya buruk tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah bahwa dia juga memiliki kekuatan dominasi seperti Kenzaki tetapi bahkan lebih kuat dan itulah alasan mengapa kekuatan Kenzaki dibatalkan. Steady terguncang dan dia menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia gunakan tetapi dia tidak punya pilihan. Dia memberitahu Kai bahwa dia akan segera tahu apa yang dia gunakan. Kai melompat untuk menyerangnya karena dia tidak ingin membuang waktu tetapi tiba-tiba seekor naga merah raksasa menyemburkan api ke arahnya. Ini adalah kartu Asteadi. Naga itu mulai melemparkan bongkahan batu ke arah mereka. Kai meminta Narumi untuk membawa Kenzaki dan pergi karena serangan berikutnya akan datang. Kai kembali menggunakan kekuatannya untuk mencari titik lemah naga itu dan itu ada di lehernya. Dia mencoba memotongnya tetapi kekuatan serangannya tidak cukup untuk melakukannya. Tiba-tiba Arashi muncul dan menyerang naga itu dan kemudian mulai sombong tentang bagaimana dia bisa melukainya tetapi naga itu menyerang balik. Kai memberitahu Arashi bahwa mereka harus menjatuhkan monster itu bersama-sama. Arashi mempertanyakan
menanyakan mengapa dia membutuhkannya yang dijawab Kai bahwa dia bisa menemukan titik lemahnya tetapi dia tidak memiliki cukup kekuatan serangan. Arashi bersikap keras kepala dan berkata bahwa dia tidak butuh bantuan dari seorang pemula tetapi mereka tidak punya waktu untuk itu karena naga itu menyerang lagi. Naga itu menyemburkan api lagi ke arah Arashi dan dia akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Kai. Kai menjelaskan kepadanya titik lemahnya yang merupakan sisik di lehernya. Kai berencana untuk menarik perhatiannya sementara. Arashi akan menyerang di titik lemah. Steady memerintahkan naga itu untuk membunuh mereka. Naga itu kembali menerjang mereka dan Kai mengalihkan perhatiannya sementara Arashi menyerang titik lemahnya. Ini menjatuhkan naga itu ke tanah. Naga itu pun dikalahkan dan Kai bertanya kepada Steady apakah dia punya hal lain karena kartu asnya telah kalah. Steady berkata bahwa dia masih punya monster lain tetapi sayangnya Shuji dan yang lainnya telah mengalahkan mereka semua. Steady mencoba melarikan diri tetapi ditangkap oleh Narumi. Kai memintanya untuk menceritakan semuanya dan dia dengan mudah setuju karena dia seorang penakut tetapi sebelum dia bisa memberitahu apapun tubuhnya berubah menjadi ungu dan dia mati. Kutukan telah dipasang padanya yang akan membunuhnya saat dia mencoba membocorkan informasi. Keesokan harinya para kandidat mengonfrontasi Leonora ketika dia kembali karena dialah ia meninggalkan Steady untuk bertanggung jawab. Dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak menyangka penjina iblis lemah sepertinya bisa menyebabkan begitu banyak kerusakan. Para kandidat terkejut mengetahui bahwa dia tahu Steady adalah seorang penjina iblis. Mereka bertanya kepadanya jika dia tahu Steady adalah iblis lalu mengapa dia mengizinkannya berada di dekat mereka. Dalam pembelaannya dia berkata dia sudah memberitahu mereka bahwa pelatihan mereka akan semakin berat dan karena itu apa yang terjadi hanyalah bagian dari itu. Gas menuduh mereka karena tidak cukup berhati-hati untuk melihat kebakaran di malam hari. Leonora memberitahu mereka bahwa mereka semua akan mengunjungi ibu kota kerajaan berikutnya, berfokus pada pengungkapan kandidat pahlawan. Parade publik akan diadakan di ibu kota kerajaan dan mereka akan naik panggung sebagai aktor utama. Malam itu mereka semua berangkat ke ibu kota. Dan pada malam hari mereka berkemah di sebuah lapangan sambil makan. Arashi memberitahu anak buahnya bahwa ada sekitar 30 tentara bersama mereka dan mereka benar-benar tidak sekuat itu. Dia berkata bahwa sudah waktunya untuk menjalankan rencana mereka. Mereka bisa dengan mudah menangkalahkan mereka dalam jumlah. Dia meminta salah satu anak buahnya untuk memanggil Narumi dan kelompoknya. Kai sedang mendengarkan pidatonya dan dia setuju bahwa hanya ada sedikit tentara yang menemani mereka tetapi itu hanya karena Gas dan Leonora percaya diri bahwa mereka bisa menjatuhkan mereka sendiri. Dia pergi ke Shuji dan bertanya apakah mereka bisa bicara. Malamnya Arashi dan Narumi bertemu di hutan terdekat. Mereka siap menyerang para tentara ketika Shuji dan kandidat lainnya menghalangi jalan untuk menghentikan mereka. Shuji berkata bahwa dia telah mendengar bahwa Arashi sedang mencoba membunuh Leonora dan Gas dan Arashi terkejut mengetahui bahwa rencananya bocor entah bagaimana. Mereka mencoba menyadarkannya dengan mengatakan bahwa mungkin ada cara lain untuk melakukannya selain sekadar membunuh mereka. Arashi memberitahu Shuji bahwa semua yang dia lakukan hanyalah bicara dan bertanya apakah dia punya rencana yang dijawabnya bahwa dia akan bertindak sebagai bidak dan mengalahkan Raja Iblis dan sebagai gantinya dia akan menjamin keselamatan semua orang. Arashi belum siap untuk pertukaran ini dan menyuruhnya menyingkir tetapi Shuji dan yang lainnya tidak akan membiarkannya lewat karena mereka tidak mencapai kesepakatan. Mereka pun mulai bertarung. Tiba-tiba dua tentara datang dan menyuruh mereka tidur karena mereka punya perjalanan pagi besok. Arashi pergi sambil berkata bahwa dia sudah cukup dengan kelemahan itu dan tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Mereka semua mencapai ibu kota kerajaan keesokan harinya dan itu sangat ramai karena upacara tersebut. Orang-orang di jalanan kagum melihat para kandidat pahlawan. Orang-orang sepertinya memiliki banyak kepercayaan pada mereka. Di kastil mereka disambut oleh ksatria suci Reix yang meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Semua kandidat merasa senang dan bahagia mendapatkan perlakuan kerajaan. Dari tempat tidur empuk hingga pemandian air panas, mereka ditawari makanan terbaik juga. Kai memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tetapi ada banyak penjaga. Dia tiba-tiba melihat ksatria yang sedang mengajak mereka berkeliling. Reix sedang berbicara dengan tentaranya tentang bagaimana dia menemukan para kandidat lebih kuat dari anak-anak normal seusia mereka. Salah satu tentara berkata bahwa dia khawatir membiarkan para kandidat pahlawan masuk ibu kota kerajaan pasti akan memicu iblis-iblis itu untuk mengambil tindakan. Reix memberitahu mereka untuk tidak khawatir karena para kandidat kuat dan bisa menangani apapun. Kai memiliki lebih banyak pertanyaan jadi dia terpikir untuk pergi ke kota pada malam hari. Dia pergi ke salah satu bar dan memesan bir serta beberapa makanan ringan. Orang-orang membicarakan tentang para kandidat pahlawan dan bagaimana mereka tampak seperti anak-anak normal bagi mereka. Dia menyadari bahwa orang-orang di sana lebih takut pada gereja daripada raja atau bangsawan. Dia meminta bartender untuk memberitahunya lebih banyak. Dia berkata bahwa dia baru di kota sehingga dia tidak tahu banyak. Bartender itu memberitahunya tentang Raja Iblis dan cara dia menyerang kerajaan. Dia juga menambahkan bahwa Raja Iblis bahkan bisa merayu manusia dengan kekuatan luar biasa mereka. Dia juga menceritakan bagaimana pengikut Raja Iblis meledakkan kediaman bangsawan beberapa hari yang lalu. Kai meninggalkan bar sambil berpikir bagaimana keberadaan para kandidat di ibu kota pasti bukanlah hal terbaik. Tiba-tiba Kenzaki mendatanginya karena dia mengkhawatirkan Kai. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia sedang mengumpulkan informasi karena mereka berada di wilayah yang tidak dikenal. Dia tampak cemas dan berkata bahwa dia bisa membantunya. Tetapi Kai menolak dan dia tidak menyukai sikapnya. Setelah candaan kecil, dia akhirnya setuju untuk membiarkannya membantu. Kai memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang ibu kota kerajaan. Dia pergi untuk mencari informasi dan begitu pula Kai. Tetapi seseorang mendengarkan seluruh percakapan mereka. Pria itu menyeringai ketika melihatnya pergi. Kai akhirnya kembali ke kamarnya setelah pencarian yang melelahkan. Dia tidak menemukan sesuatu yang penting tetapi dia setidaknya mempelajari keberadaan musuh baru. Dia tiba-tiba mendengar suara-suara datang dari luar kamarnya dan ketika dia keluar dia melihat kandidat lain berkumpul di aula. Ketika dia bertanya dia mengetahui bahwa Kenzaki hilang
hilang. Mereka tidak menyadari Kai juga pergi karena dia tidak berbagi kamar dengan siapapun. Saat ditanya dia membantah bahwa dia tahu apapun, Shuji menyimpulkan bahwa dia tidak ada di kastil dan karena hari sudah hampir fajar mereka harus keluar dan mencarinya. Mereka semua menyebar untuk mencarinya. Kai menemukan kartu identitas pelajarnya jatuh di jalan. Segera setelah dia mengambilnya, 4 pria bertopeng menyerangnya tetapi waktu reaksinya begitu cepat sehingga dia langsung melumpuhkan 3 pria. Dia bertanya kepada yang keempat siapa dia karena mereka semua adalah mata-mata yang tidak terlatih. Mata-mata keempat terlalu terpaku untuk melarikan diri dan Kai memintanya untuk menceritakan semua yang dia tahu. Sementara itu di tempat yang tampak seperti kastil Kenzaki diikat dan ditahan. 2 mata-mata sedang menginterogasinya tetapi dia tidak menjawab mereka. Mereka ingin tahu tentang para kandidat pahlawan. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak kooperatif, salah satu mata-mata merobek kemejanya. Mereka tidak tahu tetapi Kai sudah berada di dalam dan sedang memata-matai mereka. Dia menggunakan kekuatan penilaiannya dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang cukup lemah. Dia tidak percaya bahwa Kenzaki ditangkap oleh pria selemah itu. Dia dengan cepat membunuh mereka. Kenzaki merasa malu melihat Kai dalam keadaannya yang terbuka. Kai membuka belenggunya dan hendak pergi ketika dia merasakan seseorang datang ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Itu adalah Rex sang satria suci dan dia menyerang mereka tanpa membuang waktu tetapi mereka berdua menghindari serangannya. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia benar-benar harus membunuh mereka. Selain menjadi satria suci, dia juga merupakan jenderal tentara Raja Iblis. Kai berkata bahwa negara itu sudah dekat dengan ajalnya karena bahkan ibu kotanya pun penuh dengan musuh. Kai menggunakan penilaiannya dan melihat bahwa Rex adalah prajurit yang kuat. Dia adalah seorang petarung serba bisa. Mereka berdua bentrok lagi dan Kai mampu menghindari pedangnya tetapi kemudian Rex menggunakan sihir api yang membuat Kai lengah. Dia entah bagaimana menghindari serangan itu lagi tetapi kemudian Rex menyelimuti pedangnya dengan api dan berkata bahwa ini sudah berakhir untuk Kai. Tetapi Kai dengan cepat mengeluarkan senjatanya dan menembaknya tepat di tengah pelipisnya. Rex jatuh dan mati. Kai tidak ingin menggunakan senjatanya untuk hal seperti itu karena dia memiliki peluru terbatas tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia perlu belajar cara bertarung berhadapan langsung jika ingin bertahan hidup di dunia itu. Kenzaki terpaku melihat senjata bersamanya dan berkata betapa menakutkannya mengetahui bahwa seseorang di kelas membawa senjata. Dia menjelaskan kepadanya bahwa itu hanyalah perawatan standar untuk seorang pembunuh. Dia berterima kasih kepadanya dan Kai bertanya mengapa dia tidak menggunakan kekuatan dominasinya yang dijawabnya bahwa setelah tangannya terkunci dengan rantai dia tidak bisa menggunakan kekuatannya entah bagaimana. Mereka pergi dan dia memberitahu Kai bahwa orang-orang itu mencoba menyerang semua orang dari kelas mereka tetapi Kai sudah mengetahuinya saat menginterogasi orang keempat yang dia tangkap sebelumnya. Orang keempat itu memberitahu dia bahwa mereka diperintahkan untuk membunuh semua kandidat pahlawan dan dialah yang memberitahu Kai tentang lokasi Kenzaki. Mereka ingin menggunakannya sebagai sandera sambil menyerang yang lain. Apa yang tidak bisa mereka pahami adalah fakta bahwa Kai tidak terbunuh oleh kutukan kematian seperti bagaimana Steady meninggal. Ini berarti ini tidak dilakukan oleh iblis. Ini berarti beberapa manusia menentang mereka. Hari sudah hampir pagi dan Shuji menemukan mereka dan senang melihat Kenzaki baik-baik saja. Kai memberitahu dia segalanya tentang kultus Raja Iblis dan bagaimana manusia juga menentang kemanusiaan. Masalahnya sekarang adalah mereka tidak bisa membedakan manusia mana yang merupakan musuh mereka seperti mereka bisa membedakan monster. Ini berarti setiap orang perlu lebih berhati-hati. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu Leonora karena dia hanya akan menyuruh mereka untuk mengurusnya sendiri sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan semua orang dan menentukan tindakan. Tiba-tiba sebuah asap muncul di sekitar mereka dan tak lama kemudian mereka dikelilingi oleh lebih banyak anggota kultus. Mereka semua bersiap untuk bertarung. Tidak hanya ketiga orang ini tetapi semua kelompok kandidat lainnya juga dipojokkan oleh orang-orang tersebut. Kai membaca bahwa ada 6 dari mereka dan statistik mereka jelas lebih rendah dari Rex tetapi tetap saja mereka kuat. Keenam pria itu menerjang mereka. Kenzaki menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mereka dan Kai menusuk kepala mereka dengan pisau tajam sehingga membunuh mereka seketika. Shuji sedikit tertekan melihatnya karena bagaimanapun juga mereka semua adalah manusia. Shuji mencoba mendebat hal itu tetapi Kai membungkamnya dengan mengatakan bahwa mereka adalah musuh pada akhirnya. Satu anggota kultus yang tersisa menyerang Shuji dan dia mencoba berargumen dengannya tetapi anggota kultus itu berkata bahwa dia hanya melayani tuannya. Kenzaki sudah siap menggunakan kekuatannya lagi tetapi Kai menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia ingin Shuji membunuh pria itu. Shuji mematahkan pedang pria itu dan memintanya untuk menyerah jika ingin hidup tetapi pria itu terlalu keras kepala dan dia menyerang Shuji melukai tangannya dalam serangan balik. Shuji menyayat tubuhnya. Pria itu merintih dan Shuji ingin meninggalkannya di sana untuk mati tetapi Kai menyuruhnya untuk menghabisinya. Di sana juga atau jika tidak dia bisa menjadi ancaman. Shuji ragu-ragu tetapi dia akhirnya melakukan apa yang Kai katakan padanya. Sementara itu Arashi dan anak buahnya juga mengalahkan semua pria tersebut. Pria terakhir dibunuh tanpa ampun oleh kekuatan Arashi. Reina dan yang lainnya merasa sulit untuk membunuh manusia dan kecuali Reina gadis-gadis lainnya terluka. Tiba-tiba Leonora muncul di tempat kejadian dan bertanya. Saat tiba waktunya memberi nilai kelulusan, amarah para pria itu meledak melihat kehadiran Leonora. Sang saintis berkata bahwa sebagai kandidat pilihannya, wajar jika ia datang menolong saat mereka terdesak. Salah satu pria menyindir bahwa dia bahkan tidak membawa ksatrianya. Namun Leonora justru
mengejek mereka sebagai sekumpulan amatir yang telah tergoda oleh Raja Iblis, dan ia sama sekali tidak menganggap mereka sebagai musuh sejak awal. Tiba-tiba, semua pria itu menerjangnya bersamaan, namun Leonora menggunakan kekuatan dominasinya untuk menghantam mereka ke tanah hingga tak berkutik. Reina terkejut melihat kekuatan itu mirip dengan milik Kanzaki, namun Leonora memintanya untuk tidak membandingkan kekuatannya dengan hal semacam itu karena skill dominasinya jauh lebih unggul dalam segala aspek, mulai dari jangkauan hingga daya hancurnya. Reina bertanya mengapa dia menyelamatkan mereka. Yang dijawab Leonora bahwa dia berniat memberikan nilai kelulusan. Mereka semua berterima kasih karena telah dilindungi, dan salah satu pria memegangi gaunnya memohon agar tidak diabaikan dan segera dibebaskan. Leonora menatap ke bawah dan meminta maaf karena pria itu rupanya masih hidup. Lalu ia menggunakan kekuatan dominasinya pada semua kandidat, dan memerintahkan mereka untuk membantai pria-pria yang terkapar di lantai. Tubuh para kandidat mulai bergerak sendiri dan mereka membunuh semua pria itu di luar kehendak mereka. Itulah kedahsyatan kekuatan Leonora. Kai dan Kanzaki menyaksikan semua itu dari kejauhan, dan Kanzaki takjub melihat Leonora mampu mengendalikan begitu banyak orang sekaligus dengan jangkauan serta kekuatan di level yang sangat berbeda. 12 jam setelah serangan itu, semua kandidat berkumpul kembali di aula dengan kondisi yang sangat terguncang dan syok. Narumi bersumpah tidak akan melepaskan Leonora karena telah memaksa para kandidat membunuh secara paksa. Shuji menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tiba lebih cepat, namun Kai menjelaskan bahwa hal itu tidak akan mengubah apapun karena saat ini tidak ada dari mereka yang cukup kuat untuk melawan Leonora. Kai menyadari bahwa karena Jenderal Tentara Iblis telah dikalahkan, mereka tidak akan bergerak untuk sementara waktu. Dia kemudian mengajak Kanzaki ikut bersamanya. Saat ditanya tujuannya, Kai menjawab bahwa untuk menemukan cara menangani sihir dominasi Leonora, dia membutuhkan bantuan seseorang yang memiliki kekuatan serupa. Dia pun meminta Kanzaki untuk mendominasi dirinya dengan kekuatannya, yang membuat Kanzaki tersipu malu dan wajahnya memerah. Sehari setelah mereka memukul mundur anggota kultus, kerajaan mengadakan parade besar-besaran merayakan pemanggilan para kandidat pahlawan. Ini adalah bukti bahwa para kandidat telah menunjukkan kekuatan mereka dalam pertempuran melawan kultus Raja Iblis. Mereka disambut dengan tangan terbuka oleh warga ibu kota kerajaan, dan ketika semua kandidat berkumpul, Leonora memberitahu bahwa dia ingin mereka kembali ke kota Kuil Alpha. Kai menjelaskan kepada yang lain bahwa itu adalah nama kota tempat mereka pertama kali dipanggil, dan dia menduga kota itu berada di bawah kendali Leonora. Dia bertanya apakah Leonora tidak ikut bersama mereka, namun Leonora menjawab bahwa dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan sehingga dia meninggalkan mereka semua di bawah pengawasan Guas. Reina berkata mereka ingin kembali, namun asrama mereka telah hangus terbakar. Reina menyadari salah satu gadis tampak sangat pucat dan bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan karena terlalu takut pada Leonora. Leonora pergi dengan seringai di wajahnya, meninggalkan rasa benci di hati para kandidat. Tak lama kemudian, Guas membawa semua kandidat menuju tujuan mereka, dan saat malam tiba, mereka berkemah sementara. Arashi dan yang lainnya kembali menyelinap ke dalam hutan. Kanzaki bertanya pada Kai apakah mereka benar-benar akan melakukannya malam itu, dan Kai menjawab bahwa Leonora tidak ada di sana sementara para prajurit hanya orang lemah, sehingga ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Guas. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada alasan bagi Kai untuk menghentikan mereka, dan dia hanya ingin menikmati pertunjukan tersebut. Sementara itu, Narumi telah memancing Guas jauh ke dalam hutan dengan dalih telah melihat monster raksasa. Guas jatuh ke dalam perangkapnya karena jalan tersebut mengarah ke ibu kota dan keberadaan monster di sana sangatlah berbahaya. Tiba-tiba, Arashi menyerang Guas dari belakang dengan kekuatan penuh. Guas yang tidak menduga serangan itu terkena telak dan mulai berdarah. Namun Arashi terkejut karena serangan terbaiknya pun tidak bisa langsung membunuh pria tua itu. Langkah Guas goyah dan tiba-tiba dia menginjak ranjau darat yang langsung meledak. Arashi tersenyum dan berkata bahwa semua ini adalah jebakan yang disiapkan untuknya. Guas menggunakan mana untuk melindungi diri, namun dia tetap mengalami luka parah. Guas mengaku kecewa karena tidak menyangka Arashi akan melakukan penyergapan seperti itu. Seketika, seluruh anggota kelompok Arashi mengepung pria tua tersebut. Melihat gentingnya situasi, Guas melemparkan bola cahaya ke langit yang berfungsi seperti kembang api sinyal. Kanzaki dan Kai melihatnya dari jauh, dan Kai berkomentar bahwa Arashi telah melakukan kesalahan. Bola cahaya itu adalah sinyal darurat yang membuat para prajurit segera menuju lokasi tersebut. Namun, mereka tidak bisa mencapai tujuan karena Kai menghadang dan menghabisi mereka semua. Sementara itu, Guas terus dipukuli oleh para kandidat pahlawan. Dia nyaris tidak bisa mengimbangi kekuatan mereka, dan tak lama kemudian dia kehilangan satu lengannya hingga bersimbah darah. Arashi memujinya dengan mengatakan bahwa dia cukup tangguh untuk orang seusianya. Narumi memberitahu tentang sinyal darurat itu dan berkata bahwa Guas hanya mencoba mengulur waktu. Namun Guas menjawab bahwa itu tidak diperlukan lagi. Leonora muncul dengan senyum khasnya dan berkata bahwa Guas telah benar-benar terpojok. Para kandidat terkejut melihat kehadirannya di saat yang sama. Di sisi lain, Shuji, Reina, dan kandidat lainnya melihat Kanzaki menggunakan kekuatan dominasinya untuk mengikat beberapa prajurit. Kanzaki berdalih hanya mengikuti perintah, namun mereka tidak percaya karena tahu Kanzaki bukanlah tipe orang yang suka patuh pada orang lain. Kai kemudian datang dan menegaskan bahwa Kanzaki mengikuti perintahnya. Shuji kembali terpana mendengar Kai telah membunuh para penjaga. Kai menjelaskan bahwa karena Arashi sibuk melawan Guas, dialah yang membereskan para penjaga. Shuji dan yang lainnya kini memahami seluruh situasinya. Shuji bertanya apakah Kai bekerja sama dengan Arashi. Yang dijawab Kai bahwa dia hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Kai menyuruh Shuji untuk mencari Arashi daripada terus mengganggunya. Shuji
Shuji, dan yang lainnya pun pergi mencari Arashi. Di lokasi pertarungan, Leonora berkata kepada Guas bahwa dia telah kalah, dan Guas menerimanya dengan mengakui bahwa dia tidak bisa melawan faktor usia. Arashi menegaskan bahwa setelah semua yang terjadi, dia tidak akan lari ketakutan. Salah satu kandidat bertanya apakah Leonora adalah sosok yang mengendalikan mereka selama ini, dan Leonora menjawab dengan menjelaskan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sihirnya bekerja. Jika seseorang memiliki kolam mana yang besar untuk melawan, sihir itu tidak akan efektif. Namun bagi mereka yang hanya mengandalkan kekuatan tanpa terbiasa mengendalikan mana, sangat mudah baginya untuk berkuasa. Arashi menyebutnya pengecut dan menantangnya bertarung secara langsung. Leonora tersenyum dan berkata bahwa dia sendiri yang akan menangani mereka, sembari mengancam akan mematahkan taring Arashi. Saat Arashi menerjang, Leonora dengan cepat memanggil bongkahan batu besar yang membuatnya terpental jauh. Dia kemudian memanipulasi elemen lain seperti api, air, dan udara untuk mengalahkan kandidat lainnya. Narumi datang menyelamatkan Arashi dan membawanya terbang ke langit. Tiba-tiba, Shuji dan kandidat lainnya juga tiba di lokasi. Shuji meminta Arashi menghentikan pertarungan dan bertanya apa yang ingin dia capai. Arashi menantang Shuji untuk menghentikannya dengan kekuatan jika sanggup karena dia membenci metode pasifis Shuji. Shuji bertanya apakah yang lain berpikiran sama, dan Reina berdiri mendukung Arashi. Leonora tertawa melihat mereka masih bertengkar di antara sesama dan menambahkan bahwa pada titik ini, mereka bertanggung jawab karena telah memulai sebuah pemberontakan. Dia bertanya apakah mereka berharap akan dimaafkan meskipun mereka menghentikan pemberontakan saat itu juga. Leonora kemudian menciptakan siklon raksasa yang melukai semua orang. Shuji tegang melihat teman-temannya terluka, namun Arashi memintanya tenang dan berkata jika ingin melindungi semua orang, Shuji harus memantapkan tekadnya atau semua orang akan mati. Shuji menyadari situasi tersebut karena tidak ada jalan lain. Dia bersiap untuk bertarung, begitu pula Reina dan yang lainnya. Leonora berkata dia akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Kanzaki bertanya pada Kai apa yang harus mereka lakukan. Kai menjawab bahwa begitu Leonora menggunakan sihirnya untuk memperbudak mereka, barulah dia akan turun tangan. Sampai saat itu, mereka harus percaya pada kandidat lainnya. Para kandidat sudah siap melawan Leonora, dan Guas berhasil bangkit kembali sambil berkata bahwa meski lemah, dia tetap ingin bertarung demi sang saintes. Leonora menyembuhkan semua luka Guas hingga kondisinya lebih prima dari sebelumnya. Para kandidat ketakutan karena usaha keras mereka memojokkan Guas sia-sia, namun Reina menyemangati bahwa jumlah mereka kini lebih banyak. Leonora menantang mereka untuk menyerang kapanpun mereka mau, karena baginya pertempuran ini adalah ujian. Dia menambahkan bahwa jika mereka tidak bisa menang melawannya, mereka tidak pantas menjadi pahlawan. Pertarungan pun dimulai, dan Guas menyadari sulit untuk melawan Shuji yang menggunakan pedang sihir. Leonora menggunakan sihir air untuk menyerang Shuji, namun Reina berhasil menetralkannya meski Shuji tetap terkena dampak serangan itu. Mereka mencoba menyerang Leonora, namun tidak ada satupun serangan yang bisa menyentuhnya. Sementara itu, Kai bersembunyi di balik bayang-bayang dan menggunakan kemampuan penilaiannya untuk memeriksa status Leonora. Dia menyadari bahwa meski Leonora penyihir yang kuat, pertahanannya sangat lemah. Satu serangan fisik yang telah akan cukup, namun Guas menghalangi jalan mereka. Arashi meminta Shuji menyerahkan Guas padanya dan segera menyerang Leonora. Namun, Shuji memiliki masalah besar, yaitu sihirnya juga tidak bisa menyentuh Leonora. Salah satu kandidat memberinya pedang baja, dan Leonora berkomentar bahwa kini Shuji tampak siap untuk bertempur sungguhan. Kandidat lain tidak bisa membantu Shuji karena kekuatan mereka tidak mempan pada Leonora, dan mereka juga tidak bisa membantu Arashi yang bertarung dalam jarak dekat. Arashi mampu mengimbangi Guas karena meskipun telah disembuhkan, stamina Guas tetap rendah, namun Arashi juga tidak bisa menggunakan kekuatan ledakannya sehingga pertarungan menjadi seimbang. Leonora terus menggunakan serangan jarak jauh pada Shuji agar dia tidak bisa mendekat dengan pedangnya. Shuji harus melakukan sesuatu untuk bisa mendekat dan mengalahkannya, namun dia belum tahu caranya. Leonora tersenyum dan berkata bahwa Shuji memang luar biasa karena hanya sedikit orang di negeri ini yang bisa menghindari serangannya. Pertarungan tetap berjalan berat sebelah karena Shuji tidak cukup dekat dengannya dan dia tidak bisa mengandalkan kandidat lain. Shuji melesat dengan kecepatan penuh dan menepis serangan angin Leonora. Sang saintes menggunakan serangan tanah dan api juga, namun Shuji berhasil menghindarinya. Leonora menyadari bahwa Shuji secara tidak sadar menggunakan sihir sebagai pelindung tubuh, yang berarti dia berkembang dalam waktu singkat. Leonora mulai merasa sedikit takut, namun dia berhasil menghempaskan Shuji dengan kekuatannya. Sementara itu, Arashi tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya dan bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan Guas. Tiba-tiba, Guas menyabet perut Arashi dalam satu serangan. Arashi marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu mengalahkan seorang pria tua. Dia berlutut di tanah dan Guas mengejek bahwa itulah batas kemampuannya tanpa kekuatan. Arashi berseru bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi kuat, lalu dia meninju Guas begitu keras hingga pria tua itu tersungkur berdarah. Arashi menang. Di sisi lain, Shuji berpikir dia harus menang atau teman-temannya akan menderita. Dia bangkit dengan aura mencekam yang menyelimutinya. Leonora menyadari stamina Shuji yang luar biasa namun tetap tenang karena yakin Shuji tidak bisa mendekat. Dia salah karena dalam sekejap mata, Shuji sudah berada tepat di depannya dan berhasil menyabet tangannya. Hal itu mustahil menurut Leonora, namun dia tidak punya waktu untuk berpikir karena kini Shuji sudah berada di belakangnya. Dia berhasil menggunakan kekuatan air untuk mendorong Shuji menjauh. Dia menyadari Shuji telah memperoleh kekuatan gerakan instan. Shuji kembali menggunakan kekuatan barunya dan nyaris memenggal leher Leonora saat tiba-tiba sang saintes memerintahkannya untuk berlutut. Shuji tidak bisa bergerak. Leonora tersenyum dan berkata dia sebenarnya tidak ingin menggunakan cara ini, tapi tidak punya pilihan
pilihan lain. Kai menyadari Leonora akhirnya menggunakan kartu asnya dan memintakan Zaki untuk bergerak. Leonora menyeringai, berkata dia tidak menyangka harus menggunakan sihir perbudakan, namun Shuji yang memaksanya. Shuji terbaring di kakinya seperti patung. Kandidat lain bergegas menyelamatkannya, tetapi Leonora memerintahkan mereka untuk tidak bergerak dan mereka semua terpaku di tengah jalan. Leonora berkata mereka semua telah melakukan pekerjaan dengan baik sehingga dia akan memberikan nilai kelulusan. Dia menambahkan tidak menyangka Guas akan kalah, namun baginya Guas hanyalah seorang satria yang bisa diganti selama dia bisa mengendalikan mereka. Para kandidat mulai kehilangan harapan karena tanpa adanya tindakan pencegahan, mereka pasti akan kalah. Leonora mengungkapkan alasan mengapa mereka diizinkan memanggil para kandidat adalah agar saat waktunya tiba, dia bisa mengendalikan mereka dengan bebas. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi ancaman. Tiba-tiba, 3 buah pisau menyerangnya dari belakang, namun dia menghindar dengan mudah dan berkata dia tahu Kai bersembunyi selama ini. Kai muncul dan menjawab bahwa dia terkejut Leonora memperhatikan seseorang yang biasa saja sepertinya. Leonora berkata sejak awal ada sesuatu yang aneh tentang Kai, namun dia mengaku kecewa karena tidak menyangka Kai akan menampakkan diri dalam pertempuran yang sudah pasti kalah. Dia memerintahkan Kai untuk tidak bergerak dan Kai pun tanpa terkena mantranya. Saat Leonora sedang menjelaskan sihirnya, tiba-tiba sebutir peluru menghantam bahunya. Dia sangat terkejut melihat Kai masih bisa bergerak dan menembak bahkan di bawah pengaruh mantranya. Dia bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi karena dia yakin telah menggunakan sihirnya. Kai kembali menembak perutnya dan Leonora tidak mengerti senjata apa itu karena senjata api tidak ada di dunianya. Pertahanan sihirnya tidak mampu menahannya. Kai menjelaskan apa itu pistol dan berkata dia hanya punya sedikit peluru sehingga tidak ingin membuangnya. Leonora menggunakan kekuatan api, namun hanya jubah Kai yang terbakar sementara Kai sudah menghilang. Detik berikutnya, Kai berdiri tepat di belakang Leonora dengan pistol yang diarahkan ke kepalanya. Dia berkata dia tahu Leonora bukan petarung jarak dekat yang baik dan sihir perbudakannya tidak mempan padanya. Leonora terkejut dan tidak percaya. Kai telah melakukan pertaruhan dan dia menang. Dan alasannya adalah Kanzaki. Malam itu, saat dia meminta Kanzaki untuk mendominasinya, dia menjelaskan bahwa skill yang dilepaskan lebih dulu akan memiliki prioritas di atas skill yang baru digunakan. Ini berarti jika Kanzaki menggunakan kekuatan dominasinya padanya terlebih dahulu, maka itu akan menetralkan sihir perbudakan Leonora. Dan karena para kandidat memiliki perlindungan ilahi, maka kekuatan mereka lebih unggul daripada sihir biasa. Kanzaki sempat ragu karena skillnya lebih lemah dari sihir Leonora, namun hal serupa pernah terjadi pada Steady yang berhasil mendapatkan kembali kendali atas monsternya karena melepaskan mantra lebih dulu. Itu adalah sebuah perjudian, namun mereka tidak punya peluang lain. Di masa sekarang, Leonora menyadari ini pasti perbuatan Kanzaki, dan dia benar karena Kai memang berada di bawah pengaruh Kanzaki. Kai berkata ini adalah akhirnya dan bersiap menarik pelatuk. Leonora akhirnya ditangkap dan diborgol dengan borgol yang menyegel kekuatan sihirnya, borgol yang sama yang sebelumnya digunakan pada Kanzaki. Leonora bertanya apa rencana Kai. Tuntutan Kai sederhana, yaitu jika Leonora memulangkan mereka, maka dia akan melepaskannya. Leonora meminta maaf karena hal itu mustahil baginya, karena dia hanya memiliki sihir untuk memanggil, bukan memulangkan. Sihir yang berbeda sangat diperlukan untuk itu. Kai tahu Leonora tidak berbohong karena dia memang tidak punya skill untuk memulangkan mereka. Dia kemudian bertanya bagaimana cara mereka pulang setelah mengalahkan Raja Iblis. Leonora menjelaskan bahwa pemanggilan membutuhkan energi yang sangat besar sehingga mereka mengandalkan Tuhan mereka. Dengan kata lain, Tuhanlah yang memanggil mereka. Begitu Raja Iblis dikalahkan, Tuhan sendiri yang akan mengirim mereka kembali, namun dia sendiri tanpa tidak yakin dengan lainnya karena belum pernah ada kandidat sebelumnya yang dipulangkan. Hal ini dikarenakan mereka semua terbunuh oleh Raja Iblis. Meski mungkin ada beberapa yang selamat namun mereka menghilang tanpa jejak. Setelah percakapan singkat, Kai siap membunuh Leonora, namun Shuji menghentikannya. Shuji berkata dia hanya bekerja sama karena mengira Leonora bisa memulangkan mereka. Namun karena dia tidak bisa, Shuji ingin tetap mempertahankan statusnya sebagai kandidat pahlawan. Dia tidak ingin menjadi pengkhianat di dunia itu. Kai bertanya bukankah mereka sudah menjadi pengkhianat sekarang? Leonora meyakinkan Shuji bahwa dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa malam itu. Shuji berkata kejahatan membunuh seorang saintis sangatlah berat dan mereka bisa mendapat masalah besar. Kandidat lain pun mulai setuju dengan Shuji. Hanya Narumi yang masih berada di pihak Kai. Shuji setuju bahwa membunuh Leonora adalah hal yang masuk akal, tapi apa yang akan mereka lakukan setelah membunuhnya? Kai memahami sudut pandang Shuji, namun dalam kejadian yang tak terduga, dia menembak Leonora tepat di antara kedua matanya. Semua orang terkejut melihat tubuh Leonora jatuh ke tanah, sementara Kai menggunakan granat asap dan menghilang dari sana. Para kandidat tidak senang dengan keputusan dan tindakan Kai. Kanzaki menyadari bahwa ini sebenarnya sesuai dengan rencana yang disusun Kai bersamanya beberapa jam lalu. Saat merencanakan, Kai memberitahu bahwa tujuan pertama adalah menangkap Leonora untuk mencari cara pulang. Namun jika itu mustahil, maka dia akan membunuhnya. Dia tahu jika Leonora ditangkap dan mereka tidak bisa kembali, Shuji akan mencoba melindunginya, dan pada saat itulah Kai akan membunuhnya lalu melarikan diri. Dia berencana menanggung dosa membunuh sang saintis sendirian. Itulah alasan mengapa dia membiarkan beberapa penjaga tetap hidup agar mereka bisa menyalahkan dirinya. Dia menyuruh Kanzaki untuk menimpakan semua kesalahan padanya dan kembali ke kekaisaran. Kanzaki tidak yakin bisa melakukannya, namun Kai meyakinkan bahwa dia bisa menggunakan kekuatannya saat negosiasi
bernegosiasi agar semuanya berhasil. Kanzaki bertanya kemana Kai akan melarikan diri, namun Kai memintanya untuk tidak khawatir. Sementara itu, jauh di sebuah kastil gelap, seorang pria melaporkan kegagalannya membunuh para pahlawan kepada Raja Iblis. Raja Iblis menyuruhnya tidak perlu khawatir karena pada akhirnya para pahlawan pasti akan muncul di garis depan. Permainan menjadi semakin menarik dan Raja Iblis sangat menyukainya. 2 hari setelah insiden tersebut, Kai hidup di dalam hutan. Dia berada di dekat sebuah kota dan butuh waktu setengah hari berjalan kaki untuk mencapainya. Karena tidak mungkin diizinkan masuk setelah membunuh saintes, dia memutuskan untuk menyelinap di malam hari. Dia butuh uang dan menemukan sebuah kedai. Di dalam kedai tersebut, suasananya sangat hangat dan seseorang bertanya dari mana asalnya. Kai berbohong bahwa dia berasal dari kota terdekat dan sedang mencari pekerjaan. Pria itu menyarankannya menjadi petualang. Dia harus mengambil pekerjaan dari serikat dan akan dibayar. Pria itu juga memberitahu bahwa serikat sangat membutuhkan petualang baru sehingga tidak akan menanyakan kartu identitas. Kai menginap di penginapan dan bersyukur tidak ada yang mengenalinya di sana. Dia kemudian pergi ke serikat petualang kota itu dan melihat berbagai macam orang. Dia menuju konter resepsionis untuk mendaftarkan diri. Saat ditanya nama, usia, dan asal, dia menggunakan nama palsu, Siren, dan berbohong bahwa pasukan Raja Iblis telah menghancurkan kotanya. Siren adalah nama sandi yang sama yang dia gunakan di dunia nyata. Resepsionis menjelaskan cara kerja serikat di sana. Ada peringkat dari A sampai F, dan semakin tinggi peringkatnya, semakin besar imbalannya. Karena masih baru, dia terdaftar sebagai petualang peringkat F. Dia kemudian menuju papan pengumuman untuk mengambil tugas pertamanya, namun tak lama kemudian 3 pria datang untuk mengganggunya. Mereka mengolok-oloknya, dan Kai benar-benar tidak menyukai hal itu.